Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, otomatis ya ikhwan, dengan perhitungan hasil ru'yah negeri kita yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai wakil dari Waliul Amr negeri kita. Sebelum antum protes, mudah protes. Hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah dengan hasil ru'yah negeri kita. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu yang ma'ruf, masyhur, dikenal dalam syariat Islam dengan Yaumu Arafah. Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah di tanah Mekah, di tanah suci, yang itu terjadi kemarin. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah di tanah suci, di tanah Mekah, yang itu terjadi kemarin adalah saat orang-orang yang sedang berhaji menunaikan ibadah inti haji yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Bahwasanya haji itu intinya adalah pada wukuf di Arafah. Berbagai macam keutamaan, berbagai macam keagungan, berbagai macam keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada hari itu. Tapi yang penting untuk kita, ada keistimewaan tertentu yang itu hanya berlaku untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Semacam nuzulur Rabb, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala asyiyata Arafah. Sebagaimana yang masyhur dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yanzilu rabbuna asyiyata Arafah ila dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di waktu asyiyah. Asyiyah itu waktu ba'da zawal sampai sebelum maghrib di padang Arafah, di dunia atau di langit dunia di Arafah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga, fayubahi bihim, Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga, faqala madza yuridu haula, Allah mengatakan apa yang mereka inginkan. Apabila di antara mereka ada yang mau minta ampun, aku akan ampuni. Ada yang mohon sesuatu, akan aku kabulkan. Hadis semacam ini hadis berkaitan dengan wukuf dan berkaitan dengan orang-orang yang mereka sedang wukuf di Arafah. Tapi ada hadis-hadis umum, keutamaan-keutamaan umum yang berlaku untuk siapapun
orang yang menjalankannya meskipun di luar tanah suci. Dan itu yang paling pokok dua. Yang pertama adalah puasa Arafah yang alhamdulillah kita jalankan di hari ini dan sebagian saudara-saudara kita menjalankannya kemarin. Dan yang kedua adalah doa. Rasulullah SAW mengatakan khairud doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa yang dilaksanakan, doa yang dipanjatkan, doa yang dimunajatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dimunajatkan, doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Karena hari ini adalah salah satu di antara waktu yang diistijabai, yang mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara inti ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah intinya ibadah. Karena semua orang dalam proses ibadahnya sebenarnya dengan ibadah itu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Perhatikan, dalam salat ada doa. Dalam proses ibadah puasa ada doa. Dalam proses zakat ada doa. Dalam proses haji ada doa. Semua syariat itu mesti ada rangkaian doanya. Dalam sholat maklum, tengah-tengah sholat itu ada zikir-zikir, ada doa-doa yang dibaca pada waktu tengah-tengah sholat. Pada waktu orang puasa, saat berbuka puasa itu juga sedang berdoa. Dan tengah-tengah puasa itu adalah salah satu di antara waktu-waktu mustajab. Tatkala orang mengeluarkan zakat, maka yang berzakat berdoa, yang terima zakat berdoa. Apalagi tatkala menjalankan ibadah haji. Maka tak heran tatkala Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, bahwasanya doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri, jadi merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Itu adalah inti dari ibadah kita, inti dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dengan orang itu berdoa, maka itu adalah bukti nyata bahwasanya itu adalah fakta nyata bahwasanya dia mengakui kalau dirinya adalah makhluk yang lemah, dirinya adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa, dirinya adalah makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, dan dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mampu, zat yang maha kaya, zat yang maha segalanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dalam ayat ini dengan panggilan wujud nyata kita, bahwasanya kita adalah manusia. Kita bukan jin, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita bukan anak Tuhan, dan bukan yang lainnya. Kita adalah manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian semua adalah fakir, kalian semua adalah makhluk yang sangat membutuhkan yang lain. Hanya ada satu yang tidak butuh yang lainnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ghani, yang maha kaya dalam istilah kita, dan inti kekayaan adalah tatkala tidak membutuhkan kepada apapun dan tidak membutuhkan kepada siapapun. Dengan terjemahan ghani yang anak terjemahkan tadi, maka semua makhluk itu fuqara ilallahi azza wa jal, dan satu-satunya yang ghani hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekaya-kayanya manusia dia butuh yang lain, berarti dia fakir. Setinggi-tingginya pangkat dan jabatan manusia dia butuh orang lain, maka berarti dia fakir. Yani semulia-mulianya garis keturunan manusia dia butuh kepada sesuatu yang lain, berarti dia fakir.
Maka tatkala Allah mengatakan antumul fuqara, kalian adalah orang-orang yang fakir, wallahu ghaniyul hamid. Dan posisi orang tatkala berdoa, tatkala orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwasanya dia memang makhluk yang fakir, dia memang makhluk yang tidak memiliki apa-apa, dia memang makhluk yang tidak bisa apa-apa, dan dia mohon kepada Zat yang Maha Kuasa, kepada Zat yang Maha Perkasa, kepada Zat yang maha segalanya. Dan di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan mengabulkan semua doa hambanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan semua permintaan hambanya, akan mengabulkan semua harapan dan doa dari hamba-hambanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah dan Rabbmu, Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan, orang-orang yang nyombong, orang-orang yang pongah, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau memohon kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, pasti mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Ayat ini ayat yang sangat agung, memberikan kepada kita dua sisi yang harus kita renungi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, atau tiga sisi dalam kehidupan kita yang wajib kita renungkan sebagai seorang makhluk yang fakir, yang wajib kita fahami sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya dan tidak punya kuasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Dan semua perintah Allah itu adalah ibadah. Yang barang siapa yang mengerjakannya, maka itu akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ikhwan, tatkala orang itu berdoa, sudahlah, jangan mikir dulu doanya itu akan dikabulkan atau tidak. Jangan mikir dulu bahwasanya dia itu akan mendapatkan apa yang dia harapkan atau tidak. Itu masalah berikutnya. Masalah yang pertama adalah dia itu harus menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya tatkala dia mengangkat tangan kepada Allah, dia mengatakan ya Rabb, dia mengatakan ya Allah, dia mengatakan ya Ghaffar, ya Rabbas samawati wal ard, dia mengatakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia lakukan itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan huwal ibadah, intinya ibadah. Yang itu pasti dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan apakah itu akan dikabulkan atau tidak, itu urusan berikutnya. Yang penting kita sedang dalam proses ibadah. Semacam yang antum lakukan ya tulabul ilm, wahai para penuntut ilmu. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu bagi kita menuntut ilmu, belajar, sungguh-sungguh dalam belajar. Itu perintah Allah. Duduknya kita di tempat semacam ini, duduknya kita di kelas, tatkala di perpustakaan, tatkala buka buku, tatkala mendengarkan kajian, tatkala mendengarkan pelajaran, itu adalah ibadah, ibadah yang agung. Lah, adapun nanti dapat ilmu nggak dapat ilmu, itu urusan nomor sekian. Karena urusan dapat nggak dapat itu adalah urusan pandum. Pandum itu apa yo? Urusan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu orang ini layak dikasih banyak atau tidak layak untuk dikasih banyak. Begitu juga dengan doa. Ini begitu juga dengan doa. Yang paling inti tatkala kita berdoa adalah kita faham bahwasanya tatkala kita mengangkat tangan kepada Allah, tatkala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita dalam ibadah agung karena kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, karena kita menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf, la yahummunil ijabah. Yani aku enggak peduli doaku itu dikabulkan apa tidak. Walladzi yahummuni huwa du'a.
yang membuat aku penting, yang terasa bagiku penting adalah doa itu sendiri. Bahkan sebagian di antara salafun saleh mengatakan, in da'autullah fastajaba li farihtu marratan wa illam yastajib li farihtu asyaratil marrat fa innal ula ikhtiyari wath-thaniyah ikhtiyarur rabbi jalla wa ala. Tatkala aku berdoa, kemudian Allah mengabulkan doaku, maka aku senang, tapi senangku cuma satu kali. Tapi tatkala Allah tidak mengabulkan doaku, aku malah senang 10 kali. Karena yang pertama itu pilihanku, yang kedua adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang tahu hakikat doa, bahwasanya doa itu bukan masalah diterima dan tidak diterima. Doa itu sendiri adalah ibadah agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, astajib lakum. Dalam dunia nahwu, kata Sibawai dan anak-anak putuni Sibawai, astajib lakum itu kedudukannya apa ya, Ikhwan? Mana ada syarat? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Abdullah mengatakan jawab syarat. Di mana ada syarat di sini? Jawabnya bener, tapi tinggal mualas sedikit. Ikhwah, tawadhu apa orang ngerti antum? Oke lah ya, waktu mepet ya ikhwan, gak usah ngelantur kemana-mana. Astajib lakum itu jawabut talab. Jawabut talab ya akhi, bukan jawab syarat. Jawabut talab. Ada talab di situ. Ud'uni, mohonlah kepadaku, maka niscaya astajib lakum, aku akan kabulkan doa. Berarti setiap kali orang itu memohon, janjinya Allah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa. Pasti. Dengan cara apa Allah mengabulkan doa? Bagaimana Allah mengabulkan doa? Kapan Allah mengabulkan doa? Bagaimana caranya agar doa dikabulkan? Itu kita bahas nanti kalau waktunya cukup. Enggak cukup ya wis. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat ini dengan firman-Nya yang agung. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu istikbar, yang mereka itu enggan, yang mereka itu nyombong, yang mereka itu takabur gitu ya. Tidak mau untuk mohon kepadaku, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan nasabnya, mengandalkan hartanya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan keturunannya. Dia tidak butuh, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Kenapa? Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu berarti dia merasa makhluk yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sombong, bisa sombong dengan kekuatannya. Dia sombong, bisa sombong dengan hartanya. Seakan-akan segala sesuatu bisa dilakukan dengan kekuatan, segala sesuatu bisa dilakukan dengan kekayaan, segala sesuatu bisa dilakukan dengan kekuasaan, segala sesuatu bisa dilakukan dengan harta yang dia miliki. Dia nggak sadar semua itu tidak ada fungsinya apabila tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak mau berdoa, bahasanya Rabbuna Jalla wa Ala itu yastakbirun, nyombong, nggak mau doa, pongah, takabur,
tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia bukan makhluk yang lemah, seakan-akan dia adalah makhluk yang kuat. Nah, saking agungnya doa ini para ikhwafitin azanillahu wa iyyakum. Doa itu satu-satunya kekuatan yang mampu merubah garis takdir. Saking agungnya doa. Kalau kita bicara tentang keutamaan doa nggak selesai sampai Isya. Tapi saking mulianya doa, saking agungnya doa, saking mulianya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya satu-satunya kekuatan yang mampu untuk menggeser kekuatan takdir hanyalah doa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali berdoa. Kecuali berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. Dalam riwayat Muhammad Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Takdir dan doa itu dua kekuatan yang dahsyat. Kenapa? Takdir itu ketentuan Allah. Takdir itu ketetapan Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu telah Allah gariskan takdirnya. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali telah Allah gariskan takdirnya. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari garis takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa. Doa itu kenapa memiliki kekuatan dahsyat? Karena dia itu janji Allah. Di mana janjinya? Allah berjanji akan mengabulkannya. Dan kita itu nggak pernah tahu takdir kita itu apa. Kita itu nggak pernah tahu nasib kita hari besok kapan-kapan itu apa. Kita itu tahu takdir kita kemarin, dan kita tahu takdir kita hari ini yang telah kita jalani. Sekarang ini tatkala kita berada di sini, berarti kita tahu, oh ternyata 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta itu Allah telah mentakdirkan hari Sabtu sore jam 4 sampai jam 4.20 takdirnya saya di sini. Setelah kita jalani. Tapi nanti jam 5 kita ada di mana? Masih di dunia atau di alam kubur? Itu yang kita nggak tahu. Karena itu adalah urusan ghaib yang kita tidak pernah mengetahuinya. Yang kita tidak pernah mengetahui akan hal tersebut. Lah, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah punya ketetapan, kemudian Allah Subhanahu wa taala punya janji, dan janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang berdoa akan Allah istijabai, akan Allah kabulkan. Maka kekuatan doa inilah yang mampu menggeser kekuatan takdir. Bisa jadi tatkala kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita DP kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu mengakurahkan kita ini, menakurahkan kita yang lain. Bisa jadi takdir kita itu tidak mendapatkan itu, tapi karena doa kita, harapan kita kepada Allah, maka Allah memberikan itu kepada kita dengan menggeser, membatalkan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu mau menghapus, mau menetapkan, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, jika janjinya Allah sedemikian mulia, jika janjinya Allah sedemikian tegas, dan Allah sendiri berjanji, wallahu la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan Allah tadi berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum,
niscaya akan aku kabulkan. Pertanyaannya, kenapa faktanya kok banyak orang itu yang doa ternyata gak dikabulkan, belum dikabulkan, atau bahkan dia sudah mengklaim doaku tidak dikabulkan. Ikhwan, misalkan doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah fulana itu istriku, doa nih ngono tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Jadi mau tidur, setelah tidur, tengah-tengah tidur, doanya itu. Qadar Allah, setelah 2 tahun berdoa, akhwat yang diincer dinikahi karo kancane. Iki sing geger akhwat dinikahi karo kancane. Akhirnya dia putus asa, ya Allah aku sudah doa 2 tahun tanpa lelah, tanpa putus, ya Allah, pagi, siang, sore, malam. Mana janjimu astajib lakum? Kenapa ternyata dia harus dinikahi oleh laki-laki yang lain? Misal antum itu kan kalau sore ngantuk, nih pakai contoh nikah itu geger mesti, jadi kasih tau ngantuk. Ala kulli rahitan azani Allah wa yakum. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Betapa banyak di antara manusia itu yang setiap doa Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, ternyata ya kiri, miskin. Betapa banyak di antara kita itu yang doa Rabbi habli minas sholihin, doa anaknya badung, ya subhanallah. Orang anakku loh ya. Nah, semacam itu. Kenapa itu terjadi? Di mana firman Allah, ud'uni astajib lakum? Siapa bisa jawab? Tapi aku orang nggo hadiah. Lali more. Orang nggo apa-apa, gak cita. Nah, siapa yang bisa jawab? Tatawuan. Mosok HP ku tak kekno. Anak cuma bawa HP ya. Kenapa itu terjadi ya akhwan? Siapa itu terjadi? Siapa yang pernah lewat al-qawaid wal usulul jami'ah? Kalau bisa jawab berarti qawaid wal usulul jami'ah nyantol, gak bisa jawab berarti antum ngantuk atau lupa. Ya. Kalau seseorang tidak dikabulkan doanya apabila syaratnya tidak terpenuhi atau ada penghalangnya. Masya Allah, mumtaz. Tapi kan gua hadiah ya. Ini nggak. Tapi ya kawan, firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, itu ayatul wa'd, ayat janji. Dan al-wa'du wal wa'id itu masuk dalam ahkam. Karena ahkam itu ada ahkam amaliyah, ada ahkam ilmiyah. Hukum ya, hukumnya Allah itu ada hukum amal, sholat, zakat, puasa, haji, itu hukum amal. Ada hukum ilm. Hukum ilm itu al-wa'du wal wa'id. Barang siapa yang berbuat begini maka dapat pahala begini, barang siapa yang melakukan begini dapat ancaman begini. Itu namanya al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Semua hukum Allah itu bersyarat, yaitu terpenuhinya semua rukun, terpenuhinya semua syarat, dan tidak adanya penghalang. Ketambahan kalau mau bagus banget maka perhatikan adab-adabnya. Anda ulangi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu apa tadi ikhwan? Ayat wa'ad. Wa'ad itu apa? Ayat janji. Jadi biasa kalau di dalam kitab-kitab para ulama itu namanya al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Kalau ancaman itu semacam la'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba, makan riba ancamannya laknat, gitu ya. Itu ayat hadis yang semacam itu namanya nusus al-wa'd wal wa'id. Nah, al-wa'd wal wa'id itu masuk dalam ahkam. Ahkam itu ada dua, ahkam amaliyah dan ada ahkam ilmiah.
Sebagaimana ahkam amaliyah itu kalau dikerjakan tapi enggak terpenuhi syarat, enggak terpenuhi rukun, ada penghalang, itu meskipun dikerjakan enggak sah, muspro nih istilah wong Srawa, jadi enggak ada gunanya. Maka demikian juga ahkam ilmiah. Demikian juga ahkam ilmiah. Contoh ya, Juan, orang sholat, dia itu jadi dalam kondisi batal, mau wudhu, tempat wudhunya antri Nabi Tamit, gak usah sholat, gak usah wudhu-wudhuan, sholat aja. Dia sholat mulai takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, sujud, sempurnalah sampai salam. Apa hukum sholatnya? Nggak sah dan tidak ada gunanya di hadapan Allah. Kenapa? Nggak terpenuhi syarat rukunnya, nggak terpenuhi syarat rukunnya, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap wong iku nggak sholat, dianggap orang itu belum sholat. Makanya nanti kalau di akhirat cari pahala, ya Allah mana pahala sholatku? Ya nanti mas sampean dulu belum sholat kok, nggak masuk dalam catatan, nggak dicatat. Lah begitu juga dengan doa. Kalau doa itu syaratnya ada yang gagal, rukunnya ada yang tidak terlaksana, dan ada penghalang, maka di hadapan Allah doa itu dianggap bukan doa. Kenapa? Ya karena syarat dan rukunnya nggak terpenuhi. Syarat dan rukunnya nggak terpenuhi. Maka yang harus diperhatikan adalah syarat, rukun, penghalang serta adab. Penghalang serta adab. Al-Imam Ibnu Qayyim hafan ya kawan, anak caketan agak pilek dari kemarin sore. Ngomong apa? Oh iya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memberikan satu gambaran dengan satu gambaran yang sangat indah, indah sekali tentang doa. Tatkala beliau menjabarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gambaran yang beliau gambarkan, orang doa itu kayak orang mana? Orang doa itu kayak orang mana? Ada yang mana? Ada yang dituju. Yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panah itu melesat dan tepat kepada yang dituju, maka Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Tapi yang jadi masalah itu adalah mana yo mana, tapi meleset. Dia merasa wis mana, tapi yang dipanah merasa durung dipanah. Bagaimana gambarannya? Kata beliau rahimahullah, orang mana itu butuh kekuatan otot, butuh tarikan yang kuat, butuh busur yang bagus, dan butuh anak panah yang lurus. Apabila ketiga unsur ini terkumpul, maka doa itu nggak akan meleset. Maka kok doa, maka anak panah itu nggak akan meleset. Wonge ngerti mana, tangane kuat. Pertama unsur orang, orangnya tiap hari latihan mana dan ngerti mana. Pemanah bintang, saking pintar mana, bintangnya kan ada panah. Jadi kemudian tatkala dia mana nggak sedang sakit, nggak sedang ngedrop, nggak sedang stroke gitu ya, orangnya kuat. Baik. Kemudian busur yang dipakai itu busur yang benar, busur yang kokoh, busur yang bagus. Anak panah yang dia pakai itu anak panah yang lurus, yang bagus. Kalau tiga unsur ini ketemu, begitu dipanahkan, tidak mungkin kecuali akan sampai kepada yang dituju.
kena kepada yang dituju, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mana kuntul, dapat kuntul. Ini. Mana apa? Mana burung, dapat burung. Mana apa, dapat apa. Tapi tatkala salah satu dari unsur tadi salah, maka jangan salahkan mana kuntul oleh kodok. Lah wong kuntul pinggir kodok ya kawan, incer ngono. Lepas kena kodok. Nah, kena kodok. Yang dituju itu Allah, tapi entah doa itu larinya kemana. Entah doa itu larinya kemana. Faham maksudnya? Tatkala orang itu mohon ya Rob, ya Allah, ya Rob, kemudian ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi doa kita salah sasaran ya kan? Salah alamat. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Tatkala kemudian ada yang enggak salah, ada yang tidak dikabulkan oleh Allah, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang enggak beres dalam doa kita, ada yang enggak beres dalam doa kita. Anda enggak mungkin ya kawan untuk bahas semua syarat rukun adab gitu ya, terlalu mepet waktunya. Kita bahas yang pokok-pokok aja. Jadi kita bahas yang pokok-pokok aja. Yang pertama, di antara adab agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat kedua tangan sambil menghadap kiblat. Mengangkat kedua tangan sambil menghadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim. Yastahyi min 'abdi min 'ibadihi idza madda yadayhi thumma yarudduhuma sifra." Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemalu, zat yang maha pemurah. Allah itu yastahi, Allah itu malu. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sifra, untuk dia kembalikan dalam kondisi tangan hampa. Dan doanya itu menghadap kiblat dengan kesepakatan para ulama karena perbuatannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana orang itu mengangkat tangan dalam berdoa? Mengangkat tangan dalam berdoa itu ada 3 hukum dan ada 3 hukum dan ada 3 kondisi. Yang pertama, doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu ibadah dan beliau ngangkat tangan. Doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ingat ya ucapan saya, dalam satu proses ibadah dan beliau ngangkat tangan. Maka doa jenis ini disyariatkan ngangkat tangan dengan pasti. Apa contohnya ya kawan? Apa contohnya? Sebenarnya doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sambil ngangkat tangan dalam ibadah. Apa contohnya? Doa kunut nazilah ya. Karena kalau subuhnya dipermasalahkan, wis lah kunut nazilah wis. Dan nazilah. Terus, kalau dalam ibadah haji, doa saat di atas bukit Safa, Marwa, saat sa'i. Doa tatkala salat istisqa. Salat istisqa. Doa tatkala doa istisqa dan macam-macamnya. Yang kedua, doa
yang Rasulullah SAW berdoa di dalam ibadah dan beliau nggak ngangkat tangan. Doa tatkala doa yang dipanjatkan, yang dicontohkan oleh beliau SAW di dalam ibadah dan beliau tidak ngangkat tangan, maka syariatnya tidak ngangkat tangan karena perbuatan beliau sunnah, yang beliau tinggalkan juga sunnah. Siapa yang bisa ngasih contoh? Hah? Doa dalam ibadah. Khutbah Jumat ngangkat tangan, tapi gini. Hah? Doa dalam sujud, pinter antum. Doa dalam sujud. Rasulullah SAW kan memerintahkan kita untuk berdoa dalam sujud, tapi nggak pernah ada riwayat doa Rasulullah ngangkat tangan sambil sujud. Tapi iya caranya. Loro kabeh ya. Maka doa jenis itu tanpa ngangkat tangan. Doa tatkala duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, itu tanpa ngangkat tangan. Doa sebelum salam, doa tanpa ngangkat tangan. Jangan sebelum salam. Jadi innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika. Jangan ya. Karena itu doa yang dipanjatkan Rasulullah di dalam doa, di dalam ibadah, dan beliau tidak ngangkat tangan. Taib. Yang ketiga, doa di luar ibadah mahlah, doa mutlak. Istilah fikihnya itu namanya ad-du'aul mutlak, doa mutlak, doa yang di luar ibadah mahlah. Ya doa dimanapun, di luar sholat, di luar ini, di luar itu, pokoknya doa dimanapun. Maka doa itu berlaku hadis tadi, innallaha hayyun karim, yang berarti secara umum doa itu disyariatkan untuk mengangkat tangan, dan itu salah satu di antara modal untuk adab untuk dikabulkannya doa. Yang kedua apa tadi Yohan? Anda katakan doa itu ada 3 hukum, ada 3 kondisi. Sekarang kondisi. Kalau tadi hukumnya, kalau sekarang kondisi. Doa itu ada 3 kondisi. Ada doaul ibtihal. Doaul ibtihal itu doa benar-benar mengharap dalam perkara yang genting. Doa jelang perang, doa musim paceklik berkepanjangan, doa bencana, doa pokoknya kondisi yang sangat amat genting. Doa itu semacam doa istisqa. Apa doa istisqa? Istisqa itu mengangkat kedua tangannya langit. Saking tingginya sampai sebagian perawi mengatakan bahwasanya punggungnya ke atas, ininya ke bawah. Sebenarnya posisinya Rasulullah itu begini. Ya Allah gitu. Orang lihat dari sana kan seakan-akan ini yang di atas. Itu namanya doaul ibtihal. Rasulullah melakukannya pada waktu doa istisqa. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada waktu doa jelang perang Badar. Makanya kan Rasulullah tatkala doa jelang perang Badar itu sampai lidahnya jatuh, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah yakfika munasyadatuka rabbak. Ya Rasulullah, cukup dengan doa sama Allah itu cukup. Saking tingginya tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya ikhwan, doa tasbih. Doa dalam rangka memuliakan, dalam rangka mengkultuskan, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang doa pakai 1 jari, kayak doa tatkala khutbah Jumat. Yang ketiga, doa yang enggak itu enggak ini, doa biasa. Doa biasa itu yang doa sejajar dengan wajah atau menghadap wajah. Doanya itu begini, ya Rabb, atau begini. Bisa ditempelkan, bisa direnggangkan. Ini bisa direnggangkan. Tep. Segitu ya. Tuh, makasih. Yang kedua. Di antara masalahnya perlu diperhatikan. Tinggal 15 menit. Berarti dipilihi. Di antara yang perlu diperhatikan ikhwan dalam doa itu adalah orang tatkala berdoa itu memahami apa yang dia minta dan yakin mantep doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering banyak orang itu mengatakan, Ustaz, boyo saya dikasih doa gitu. Doa apa Pak?
doa ben anak saya itu gak nakal, anakku dewe nakal. Ini doa ben anakku gak nakal. Misal ini kita katakan, ya akhi, doa yang paling bagus itu doa yang antum itu bisa mantep dalam doa itu. Gak harus pakai bahasa Arab. Apa gunanya pakai bahasa Arab kemudian doa sampai mau jaluk apa mas? Gak ngerti. Itu doa gak mungkin Allah kabulkan. Karena Rasulullah SAW itu menyatakan doa dari hati yang lalai itu nggak tembus ke arsy. Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian itu yakin pasti Allah akan mengabulkan doa. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah itu tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maksudnya hati yang lalai, lesannya doa, hatinya nerawang. Dan hati yang nerawang itu ya akan bisa jadi karena dia nggak paham apa yang dia doakan. Bisa jadi kontinuitas, terlalu sering dibaca. Wis pokok ibar Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Hati antum itu istighfar apa enggak? Apa sekedar di lisan? Itu yang sering kita pertanyakan. Apalagi nih ngaminkan, amin, 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 amin. Hati antum itu doa, apa lisan yang doa? Penyakit terbaru zaman sekarang, doa pakai jempol. Apa itu? Gak terlarang lo ya. Doa dengan lisan, monggo. Doa dengan tulisan, monggo. Gitu ya? Gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah min qalbin ghafil. Apa maksudnya dengan doa pakai jempol ya kawan? Kopas. Yo opo ngono, pencet tet karo guyon, pokoke pencet ngono ae doa. Niru kancane, salah pisan. Jadi tatkala kita mendoakan saudara kita di HP, sadari kalau itu doa. Jadi dibarengi dengan hati. Dibarengi dengan hati. Sehingga tidak terjadi kayak yang terjadi pada hadis ini. Allah itu tidak terima doa min qalbin ghafil. Salah satu di antara ya akhwan fitin azanillahu wa iyyakum, kenapa doa-doa itu kok banyak ragamnya, banyak modelnya, banyak bentuknya, padahal mirip-mirip yang diminta. Salah satu di antara hikmahnya adalah agar nggak jadi rutinitas. Karena kalau sudah jadi rutinitas, itu kalau ngelamun itu hafal. Itu loh kalau baca Al-Fatihah. Kalau ngelamun itu loh tiba-tiba lesannya waladhdallin. Saking apali. Karo turu iso. Jadi doa itu perpaduan antara lesan, gerakan tubuh dengan hati. Perpaduan antara gerakan tubuh dengan hati, dan yakin bakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ya akhwan, merengek kepada Allah, mengulang-ulang doa. Jangan bosan, jangan mengatakan doaku itu nggak dikabulkan oleh Allah. Ingat ya, para nabi dan para rasul, tatkala doa itu nggak langsung Allah kabulkan, semuanya nggak mesti Allah kabulkan langsung, itu enggak. Banyak sekali hadis, banyak sekali doa yang dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dikabulkannya setahun, dikabulkannya 2 tahun, dikabulkannya lama gitu. Kisah perpindahan arah kiblat. Antum tahu dalam fikih
begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah, karena untuk takliful qulub orang-orang Yahudi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholatnya menghadap kiblatnya Yahudi. Mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada di sebelah utara Madinah, sedangkan kiblat yang disenangi oleh Rasulullah, karena itu kiblatnya Ismail dan Ibrahim, ada di sebelah selatan, sebelah utara Madinah. Beliau doa, berharap, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam bahasa hadis itu qad nara taqalluba wajhika fis sama', bolak-balik wajah ngadep langit, saking seringnya doa. Benar-benar doa, ya Allah kiblat palingkan ke arah Ka'bah, ya Allah, gitu bolak-balik sejak awal hijrah. Kapan Allah kabulkan? Rejab tahun kedua, 17 bulan 18 bulan dari awal doanya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu ulang-ulang doa. Itu Rasulullah diterima doanya 18 bulan kemudian. Lah kalau jenengan doa kemudian Allah nerima 18 tahun kemudian, kan saya pantas sewai. Jangan istijal ya akhwan, jangan istijal, jangan tergesa-gesa dalam nerima, karena tergesa-gesa itulah sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha kuasa, nggak suka didikte. Allah itu maha kuasa, nggak bisa dituntun. Pokoknya ya Allah besok harus Allah nggak kabulkan. Lu sopo sampean ngomong besok itu? Bisa jadi doanya sekarang Allah kabulkan 2, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Bisa jadi doanya sekarang Allah kabulkan 5, 6 tahun yang akan datang. Tapi yakin satu masalah, kalau Anda insan yang bertakwa, kalau kita insan yang beriman, kalau kita adalah orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, yakini itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Yakini itu. Bukankah janji Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu bagi orang-orang yang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yani yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan berbagai janji-janji Allah. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Pokoknya kalau kita itu jadi orang yang bertakwa, orang yang dekat hubungannya kepada Allah, jalankan syariat, dan salah satu di antara syariat adalah berdoa. Urusan terkabulkan atau tidak, serahkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, waktu tinggal 5 menit. Salah satu unsur utama doa adalah siapa yang doa, siapa yang berdoa. Kalau orang itu hubungannya dengan Sang Pencipta kuat, dekat, maka doanya itu akan sangat bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah Allah kabulkan. Banyak dalam sejarah orang-orang itu yang mustajabud dakwah, yang Allah kabulkan doanya. Tapi juga banyak orang-orang yang tidak Allah kabulkan doanya. Dan salah satu di antara faktor utama tertolaknya doa adalah faktor makanan dan minuman, yang dia itu dimakan oleh seorang hamba. Hadis masyhur di antalangan antum semua. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita, ada orang itu yang dalam sebuah safar. Jadi ada orang itu yang dalam sebuah safar, yang dia itu asy'ath aghbar. Asy'ath itu rambutnya acak-acakan, aghbar itu apa? Pakaiannya penuh belepotan debu. Asy'ath aghbar. Yamuddu yadayhi ila sama', dia menengadahkan tangannya ke langit, mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Orang ini ya ikhwan, terkumpul padanya semua, banyak kok, bukan semua, terkumpul padanya banyak unsur dikabulkannya doa. Pertama, dia musafir, dan doa orang safar itu mustajab. Yang kedua,
orang itu kondisinya ngenes, kondisinya sangat butuh. Bahasanya Rasulullah itu asy'ath akbar, bukan orang yang perlinti, bukan orang yang kaya. Biasanya ya ikhwan, orang yang kaya itu doanya ngelantur karena dia merasa sedang nggak butuh. Tapi kalau sedang kepepet itu benar-benar doa. Dan orang itu asy'ath akbar, sedang kepepet, benar-benar kepepet. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menengadahkan tangannya ke langit dan mengangkat tangan, itu salah satu di antara sebab terimanya doa. Yang keempat, dia tawassul dengan al-asmaul husna. Dia mengatakan ya Rob, ya Rob. 4 unsur diterima doa kumpul jadi satu. Musafir, sedang kepepet, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawassul dengan al-asma al-husna. Tapi kenapa doanya tidak Allah terima? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, dan dia disuapi dengan makanan yang haram. Ingat, perhatikan hal ini. Kita itu berada di satu zaman Allah membuka dunia, satu zaman yang pernah dulu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal faqru ahsya alaikum walakin ahsya an tuftaha alaikumud dunya. Aku tidak mengkhawatirkan kalian itu fakir, aku khawatirkan kalian itu nanti dunia itu dibuka lebar oleh Allah. Dan itu zaman kita ya kawan. Orang yang paling miskin zaman ini itu di zaman dulu adalah orang yang paling kaya. Wallahi, kalau seandainya Firaun hidup kembali, dia itu akan iri dengan orang-orang miskin di Serawa dan Sedayu. Kenapa ya Allah aku nggak jenengan hidupkan zaman sekarang aja penuh dengan kenikmatan. Para raja pada zaman dahulu ya kawan, kalau kepingin minum air yang dingin, air yang seger, apa yang mereka lakukan? Air ditaruh di kendi. Ngerti kendi? Iya, selarang ngerti ya Ben. Air taruh di kendi, ditaruh di ruang terbuka, di alam bebas, terkena embun, terkena apa. Pagi-pagi hari dimasukkan ke dalam rumah untuk minuman sarapan, seger angin, yani air yang terkena udara malam. Tapi sak seger-segernya air kendi kalah sama air kulkas. Dan zaman sekarang roto-roto 99,99% orang itu punya kulkas. Orang pada zaman dahulu, raja itu di mana-mana kan punya dayang, bukan danyang loh ya, dayang. Sing tukang ngipasi itu loh. Udara yang di sekitar raja itu ben seger, dikipasi sama orang. Tapi sak seger-seger kipas nggak ngalahkan suasana masjid ini. Sak nikmat-nikmatnya makanan pada zaman dahulu nggak bisa mengalahkan nikmatnya makanan pada waktu itu. Fa wallahi ya ikhwan, seandainya Fir'aun sekarang muncul, Haman sekarang muncul, lalu masuk masjid ini, Fir'aun nggak masuk masjid ya, ora kayak contoh lihat. Ini apalagi itu orang-orang kaya pada zaman dahulu masuk ke dalam masjid, masya Allah, ini raja di raja hidup di sini, adem gitu. Inilah dibukanya dunia ya ikhwan, dibukanya dunia. Dibukanya dunia ini menjadikan banyak orang gelap mata. Kalau dulu pokok iso mangan cukup, sekarang segalanya. Gelap mata itu yang menjadikan orang itu kalap, nggak peduli harta itu dari mana. Dan itu yang diisyaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu dahulu, bahwasanya akan datang suatu ketika nanti orang-orang yang nggak peduli lagi dari mana harta itu dia dapatkan. Kemudian kalau pada zaman sekarang dalam kondisi semacam itu kemudian ngangkat tangan ya Rob, ya Rob,
Apalah gunanya semua doa itu tatkala tangan itu belepotan dengan najis, tatkala tangan yang dia pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu belepotan dengan kotoran, belepotan dengan makanan yang haram, pakaiannya haram, yani makanannya haram. Dan ingat, wa ghudhiya bil haram, anaknya mungkin dadi kiai, mungkin alim, tapi dulu dikasih makan oleh orang tuanya dengan makanan yang haram, itu mesti ada pengaruh. Fa'anna yustajabu lahu. Maka fahami hal ini, hal yang semacam ini. Dan yang paling terakhir, satu kata, salah satu di antara unsur mustajabnya doa adalah cari waktu, suasana, dan tempat mustajabnya doa. Apa, di mana, kapan, dan bagaimana, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Round ayo, yes. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah Subhanahu wa taala. Taklim yang bagus itu taklim yang enggak tuntas. Ini. Kenapa? Yo karena ilmu itu memang enggak boleh tuntas ya. Ilmu itu memang enggak boleh tuntas, enggak boleh selesai dalam proses yani belajar. Yang penting itu semoga Allah Subhanahu wa taala ada menganugerahkan kepada kita barokah, manfaat. Dan afwan, ana sedikit nggak konsentrasi karena sambil pilek. Kita akhiri majelis kita. Semoga ibadah kita ya akhwan di ujung dari awal Dzulhijjah sampai detik-detik jelang akhir sampai besok di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita mampu untuk kita diberi Allah taufik untuk mampu memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan putus. Kita sekarang di tanggal 9 masih nyisakan 1 malam 1 hari. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai apa? Besok sebelum maghrib. Sampai besok sebelum maghrib. Dan innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal tergantung kepada ujung dan pamungkasnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.